Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya rekan mahasiswa Stikom PGRI Banyuwangi yang berbahagia dan yang berada di mana saja. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dengan subpokok bahasan interaksi. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Di sini ada gambaran interaksi, ini ada komunikasi dengan user dengan sistem. Jadi model interaksi ini membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dan sistem. Jadi di sini intinya menerjemahkan tujuan. Jadi antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus dikerjakan sistem. Jadi dengan memahami bagaimana manusia berperilaku dan sistem kerja interaksi manusia serta sistem kerja komputer, maka akan terjadi interaksi yang baik antara manusia dan komputer sehingga akan didapatkan hasil yang baik pula. Jadi interaksi ini adalah dialog manusia dan sistem yang dipengaruhi oleh bentuk interface. Interaksi di sini juga mengambil tempat antara sosial dan organisasi framework yang mempengaruhi user dan sistem. Jadi cakupan yang luas untuk tingkat keharusan komunikasi user dan sistem dalam melakukan suatu teks atau tugas. Contohnya back processing. Jadi back processing ini tidak diperlukan input dari user. Yang kedua yaitu direct manipulation and virtual reality. Jadi di mana semua dikontrol oleh user. Jadi guna mengidentifikasi komponen-komponennya, interaksi dapat dimodelkan dengan beberapa cara. Di sini ada siklus interaksi. Siklus interaksi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama eksekusi dan yang kedua yaitu evaluasi. Menurut Donald Norman ada 7 komponen model dari siklus interaksi ini. Dari 7 komponen ini yang pertama itu menetapkan ketujuan, yang kedua membentuk intention. Yang ketiga itu menetapkan rangkaian aksi, yang keempat melaksanakan aksi, yang kelima melihat kondisi sistem. Sedangkan yang keenam menginterpretasikan kondisi sistem. Yang 7 mengevaluasi kondisi sistem ini sehubungan dengan goal dan intensinya. Jadi menurut model Norman ini konsentrasi pada pandangan pengguna antarmuka atau interface-nya. Selanjutnya yaitu ketujuh komponen tersebut merupakan langkah-langkah user untuk berinteraksi dengan sistem. Yang pertama ini adalah menetapkan tujuan. Sedangkan setelah menetapkan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah eksekusi dengan membentuk intention. Jadi di sini menetapkan rangkaian aksi dan melaksanakan aksi. Selanjutnya yaitu setelah eksekusi dilakukan, maka perlu dilakukan adanya evaluasi, ini yang dilingkari merah ini dengan melihat kondisi dari sistem. Jadi menginterpretasikan kondisi sistem dan mengevaluasi kondisi sistem yang berhubungan dengan goal dan intention. Supaya interaksi antara manusia dengan sistem bisa berjalan dengan baik, di sini grup harus sekecil mungkin. Jadi dalam mendesain interface yang baik, grup ini harus seminimal mungkin.
karena jika banyak terdapat grup maka akan mengganggu proses eksekusi dan evaluasi dan juga akan mempengaruhi proses interaksi antara manusia dan sistem. Pada eksekusi dan evaluasi di sini terdapat dua grup. Grup yang pertama yaitu group of execution. Jadi di sini jika aksi-aksi yang dibentuk oleh user ini tidak bisa dibentuk oleh sistem. Nah, selanjutnya yaitu aksi dari user ini sulit dirumuskan oleh input sistem. Jadi di sini intinya aksi yang dirumuskan oleh user ini tidak sama dengan aksi yang diizinkan oleh sistem. Dan grup yang kedua yaitu group of evaluation. Jadi dapat diartikan di sini jika presentasi dari aksi ini tidak bisa dimengerti oleh user, maka user ini sulit menerjemahkan output dari sistem. Jadi intinya harapan user pada perubahan status sistem tidak sama dengan presentasi aktual dari status sistem. Selanjutnya itu kerangka kerja interaksi. Jadi di sini proses interaksi antara manusia dan sistem disebut kerangka kerja interaksi, yang mana hal ini melibatkan 4 komponen dari kerangka kerja interaksi itu. Komponen pertama yaitu user, komponen kedua input, komponen ketiga sistem, komponen keempat output. Jadi masing-masing komponen ini mempunyai bahasa sendiri yang bersifat unik. Jadi interaksi ini memerlukan translasi di antara bahasa. Dalam masalah interaksi terjadi ketika translasi di antara satu bahasa dan yang selanjutnya sulit atau tidak mungkin dilakukan. Jadi keinginan pengguna ini ditranslasikan ke dalam aksi pada interface. Selanjutnya ditranslasikan ke dalam perubahan status sistem yang pada gilirannya bisa terrefleksikan dalam tampilan output yang akan diinterpretasikan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu ergonomi. Ergonomi itu merupakan suatu bidang studi yang mencari atau menangani masalah desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia beserta batasnya, atau yang disebut dengan faktor kenyamanan kerja. Jadi untuk memahami seluruh kondisi manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Jadi ergonomi ini baik menentukan standar dan pedoman untuk membatasi cara kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Contoh-contoh ergonomi yaitu pengaturan kontrol dan tampilan. Contohnya kontrol dikelompokkan berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau secara berurutan. Faktor yang lainnya itu lingkungan sekitar. Contohnya pengaturan tempat duduk harus beradaptasi untuk mengatasi semua ukuran pengguna. Yang lainnya itu masalah kesehatan. Dalam masalah kesehatan ini contohnya misalkan posisi fisik, kondisi lingkungan atau suhu kelembapan, dan juga pencahayaan atau adanya kebisingan di lingkungan sekitarnya. Ada lagi dalam penggunaan warna. Penggunaan warna sebaiknya bukanlah warna yang terlalu terang ataupun terlalu gelap. Contohnya penggunaan merah untuk peringatan, hijau untuk oke, kesadaran kebutaan warna, dan mungkin yang lain-lainnya. Contoh pengaturan kontrol dan tampilan. Nah, ini bisa digambarkan seperti di dalam layar ini. Ergonomi sendiri ini kalau dilihat dari gambar
Ini yaitu posisi menggunakan komputer yang aman. Untuk menggunakan komputer yang aman, pastikan bahwa cukup tempat di meja Anda ini untuk menata posisi yang paling nyaman, misalkan untuk CPU-nya, monitor, keyboard, mouse, printer, penyangga buku, dan misalkan piranti lain seperti telepon. Yang lain yaitu atur meja Anda dengan mempertimbangkan bagaimana perangkat itu akan digunakan. Jadi perangkat yang paling sering digunakan, misalnya mouse dan telepon, ini harus ditempatkan pada posisi yang paling mudah dijangkau. Atau juga atur pencahayaan ruang kerja secara optimal. Jadi cahaya yang terlalu kuat akan mengakibatkan tampilan monitor ini tidak tajam. Sementara cahaya yang rendah berpotensi untuk menyebabkan gangguan pada mata. Jadi hindari lampu yang menyorot langsung ke monitor karena akan memunculkan pantulan di layar. Jadi usahakan agar posisinya sejajar terhadap jendela, jangan berhadapan atau membelakangi. Ini gambaran dari posisi duduk pada layar monitor dengan posisi yang baik. Ini untuk selanjutnya yaitu ergonomi dilihat dalam posisi duduk. Ini misalkan orang yang duduk di kursi ini merupakan salah satu komponen penting di tempat kerja. Kursi yang baik akan mampu memberikan postur dan sirkulasi darah yang baik dan akan membantu menghindari ketidaknyamanan. Jadi, pilih kursi yang nyaman, dapat diatur, dan memiliki penyangga punggung yang baik. Selanjutnya yaitu keyboard. Kalau dilihat dari gambar ini ada dua gambar. Yang warna hijau ini posisi tangan yang diletakkan keyboard dengan posisi benar, sedangkan yang warna sebelahnya atau wrong ini berarti posisi yang salah. Jadi keyboard ini diperlukan sebagai perangkat input yang selalu kita pegang ketika kita bekerja dengan komputer. Jadi agar pemakaiannya nyaman, usahakan untuk berada dalam posisi atau letak keyboard sehingga lengan Anda ini dalam posisi rileks dan nyaman. Jadi dengan lengan bagian depan dalam posisi horizontal, seperti contoh dalam gambar itu. Dua pundak Anda dalam posisi rileks, tidak tegang dan terangkat ke atas. Selanjutnya itu pergelangan tangan ini harus lurus, tidak menekuk ke atas atau juga ke bawah. Selanjutnya itu ketika mengetik, maka tangan harus ikut bergeser ke kiri kanan sehingga jari tidak dipaksa untuk meraih tombol yang harus diketuk. Selanjutnya yaitu ergonomi dilihat dari penggunaan mouse. Dalam penggunaan mouse, ini kalau dilihat dari gambar ini ada yang tulisan wrong ini berarti salah, yang benar ini right ini. Jadi pada penempatan mouse di dekat dan di permukaan yang sama dengan keyboard sehingga dapat diraih dan digunakan tanpa harus meregangkan tangan ke posisi yang berbeda. Jadi untuk pegang mouse ini secara ringan dan klik dengan tegas. Gerakkan mouse dengan lengan dan jangan hanya dengan pergelangan saja. Jadi jangan tumpukan pergelangan atau lengan bagian di depan di meja ketika Anda menggerakkan mouse. Gunakan optical mouse untuk memperoleh gerakan yang lebih presisi. Jadi untuk pekerjaan di bidang misalkan CAD atau grafis sebaiknya menggunakan mouse jenis optical mouse. Jadi untuk mengarahkan kursor secara presisi ini cenderung meningkatkan ketegangan di otot lengan dan bahu. Nah ini ergonomi yang dilihat dari posisi duduk. Misalkan untuk yang warna
baju warna pink ini yaitu posisi duduk yang salah. Sedangkan yang orang yang berbaju warna hijau ini posisi duduk dengan berhadapan dengan komputer atau laptop, ini posisi yang benar. Selanjutnya itu prinsip ergonomi. Prinsip ergonomi itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip fisikal. Prinsip fisikal ini menjadikan segala sesuatu itu mudah dijangkau dan juga bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok, bekerja dengan postur tubuh yang sesuai, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, juga meminimalkan kepenatan atau keletihan. Yang lain yaitu mengurangi pengulangan yang berlebihan dan memberikan jarak ruang dan akses. Yang prinsip fisikal lainnya itu meminimalkan kontak stres. Untuk yang prinsip kognitif ini yaitu adanya standarisasi. Usahakan bisa membuat stereotip dan menghubungkan aksi dengan persepsi. Juga mempermudah pemaparan suatu informasi atau juga menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail dan juga memberikan image atau gambaran yang jelas. Sedangkan prinsip yang konektif ini membuat redundansi, misal warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lainnya, atau juga membuat pola atau pattern dan memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan kondisi. Dan prinsip konektif lainnya itu memberikan umpan balik secara cepat atau seketika. Sedangkan gaya interaksi. Gaya interaksi ini merupakan interaksi dialog antara manusia dan komputer. Gaya interaksi ini mempunyai aspek penting dalam dialog. Jadi secara umum terdapat berbagai macam gaya interaksi. Gaya interaksi ini ada 5 generasi perkembangan user interface. Untuk generasi pertama yaitu antarmuka sistem berkelompok. Jadi antarmuka sistem berkelompok ini merupakan generasi user interface yang pertama kali diperkenalkan. Jadi sistem ini bukanlah sistem interaksi yang terdapat pada sistem di masa sekarang. Jadi user ini berinteraksi dengan sistem melalui pengantar kerja secara berkelompok. Jadi semua perintah perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum dicetak hasilnya. Jadi antarmuka sistem berkelompok ini mempunyai daya guna yang rendah. Yang kedua ini antarmuka yang berorientasikan baris perintah. Jadi antarmuka baris perintah ini diperkenalkan pada tahun 1960-an. Jadi sistem yang mula-mula menggunakan antarmuka baris perintah adalah sebuah mesin tip yang dikenal sebagai teletip. Jadi dalam antarmuka baris perintah ini pengguna berinteraksi dengan sistem dengan mengetikkan perintah baris demi baris. Jadi interaksi user dengan menggunakan perintah-perintah yang berdialog soal jawab. Antarmuka baris perintah ini mempunyai daya guna yang rendah. Ia tidak memberi kebebasan pada user untuk berinteraksi dengan komputer. Ini contoh dari antarmuka berdasarkan baris perintah. Selanjutnya yaitu antarmuka full screen. Kemunculan full screen ini user interface full screen seiring dengan kemajuan teknologi. Ini terdapat beberapa jenis antarmuka full screen yang sering digunakan. Misalkan interface yang menggunakan interaksi berbentuk pengisian borang. Ini pengisian borang telah ada setelah interaksi di kotak dialog dalam interface yang modern.
Interaksi jenis ini membolehkan beberapa data dimasukkan. Jadi sistem menu merupakan bentuk user interface yang bentuknya full screen, walaupun sebelumnya sering digunakan dalam antarmuka baris malam. Ini contoh dari antarmuka full screen berupa pengisian borang. Selanjutnya yaitu yang keempat, antarmuka pengguna grafik. Grafik user interface atau disingkat dengan GUI ini merupakan user interface yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, ikon, dan animasi. Jadi untuk mewakili komponen interface-nya, kemunculan GUI ini didorong oleh kemunculan teknologi input dan output yang semakin canggih. Pembahasan tentang GUI ini telah dilakukan sejak awal tahun 1960-an, namun penggunanya secara komersil baru dimulai tahun 1980-an. Jadi GUI pertama kali digunakan secara komersil pada sebuah sistem yang dikenal sebagai istilahnya interaksi berdasar WIMP atau window icon menu dan pointer. Jadi di sini ada manipulasi langsung dari user dengan objek visual melalui mouse atau juga piranti lain, atau juga point and click, ini menggunakan drag and drop dan juga menggerakkan objek, merupakan ciri utama dalam GUI. Nah, ini contoh antarmuka pengguna grafik atau GUI. Jadi antarmukanya sudah berinteraksi dengan perwakilan objek visual melalui mouse atau piranti input yang lain. Yang kelima yaitu antarmuka pengguna masa depan. Antarmuka pengguna masa depan ini mengarah pada penambahan user animasi objek, audio, suara dan bunyi, serta unsur 3 dimensi. Interaksi yang digunakan lebih ke natural language dan membenarkan penggunaan input yang tidak berformat. Contohnya embody interaction, 3D visual reality, sensing effect, sensor network, atau chipbox. Jadi user interface untuk masa depan yang akan datang ini mengarah pada penambahan berbagai unsur animasi objek dan audio. Ini beberapa perkembangan user interface. Jadi perkembangan teknologi komputer tidak bisa kita bayangkan pada awal komputer ditemukan. Jadi bisa jadi suatu saat nanti semua kerja manusia akan bisa dilakukan oleh komputer, dan tingkat interaksi manusia dengan komputer pun bisa dilakukan hanya dengan telepati. Jadi komputer bisa memahami kehendak dan keinginan user. Hal seperti itu tampaknya tidak mustahil akan terjadi di masa depan. Jadi user hanya diinput dan semua kebutuhan informasi bisa dipenuhi oleh komputer. Sekian, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.